Shalom, sahabat-sahabat renungan firman kehidupan yang terkasih. Ada saatnya seseorang tetap percaya kepada Tuhan, tetapi hatinya sudah mulai lelah. Ia masih berdoa, masih membaca firman Tuhan, masih datang kepada Tuhan, tetapi di dalam hatinya ada rasa letih yang sulit dijelaskan. Terlalu lama menunggu, terlalu banyak masalah yang dihadapi, dan terlalu sering melihat keadaan yang belum berubah. Seperti biasanya, sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu dengan segala keadaan hati kami. Ada di antara kami yang sedang kuat, tetapi mungkin ada juga yang sedang lelah. Ya Tuhan, kami ingin belajar dari firman-Mu hari ini. Berikan kami hati yang terbuka untuk menerima penghiburan dan kekuatan dari-Mu. Jika iman kami sedang lemah, kuatkanlah. Jika hati kami sedang kecewa, pulihkanlah. Dan jika kami sedang menunggu jawaban-Mu, berikanlah kami kekuatan untuk tetap percaya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabatku yang terkasih, ayat Alkitab untuk menjadi renungan kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Dalam 1 Raja-Raja 19 ini, kita menemukan kisah Elia setelah mengalami sebuah kemenangan besar. Di Gunung Karmel, Elia melihat kuasa Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Api Tuhan turun dan membakar korban persembahan. Bangsa Israel melihat sendiri bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Tetapi kemenangan besar itu tidak membuat Elia selalu kuat. Tidak lama setelah peristiwa tersebut, Isabel mengancam akan membunuhnya. Elia menjadi takut dan ia melarikan diri ke padang gurun, duduk di bawah pohon arar, dan dalam keadaannya yang sangat lelah, ia berkata kepada Tuhan bahwa sudah cukup. Ini menarik. Elia adalah seorang nabi Tuhan. Ia pernah mengalami mujizat yang luar biasa. Ia pernah berdiri dengan berani di hadapan ratusan nabi Baal. Tetapi sekarang ia merasa takut, lelah, dan kehilangan semangat. Dari sini kita belajar bahwa orang yang beriman pun bisa mengalami kelelahan. Kadang kita berpikir bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh merasa lemah. Kita merasa harus selalu kuat, selalu positif, selalu memiliki iman yang besar. Padahal Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa orang percaya tidak akan pernah lelah. Ada kalanya kita berdoa berkali-kali untuk persoalan yang sama, tetapi keadaan belum berubah. Ada kalanya kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita melihat orang lain menerima jawaban doa, sementara kita masih menunggu. Lama-kelamaan hati bisa menjadi lelah. Kita tetap berkata Tuhan itu baik, tetapi di dalam hati kita sedang menangis. Kita tetap berkata aku percaya, tetapi sebenarnya kita sedang berjuang untuk mempertahankan iman. Dan ketika hal itu terjadi, mungkin kita merasa bersalah. Kita berpikir, mengapa aku bisa sampai seperti ini? Bukankah seharusnya aku lebih kuat? Tetapi lihatlah apa yang dilakukan Tuhan terhadap Elia. Tuhan tidak datang dan berkata, "Elia, imanmu kecil, mengapa engkau takut?" Tuhan justru membiarkan Elia beristirahat. Seorang malaikat datang kepadanya, menyentuhnya, memberikan makanan dan minuman, lalu berkata agar Elia bangun dan makan.
Setelah itu Elia kembali berbaring dan malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan memberinya makanan lagi. Ada sesuatu yang sangat indah di sini. Tuhan tahu bahwa Elia tidak hanya membutuhkan nasihat, tapi Elia membutuhkan pemulihan. Kadang-kadang kita terlalu keras kepada diri sendiri. Kita memaksa diri untuk terus kuat ketika sebenarnya kita membutuhkan waktu untuk berhenti sejenak dan datang kepada Tuhan. Kita tidak selalu harus memiliki semua jawaban. Kita tidak selalu harus memahami mengapa Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Kita hanya perlu tetap datang kepadanya. Sebab Tuhan tidak hanya peduli dengan tujuan yang ingin Dia bawa dalam hidup kita. Tuhan juga peduli dengan keadaan hati kita selama menjalani perjalanan itu. Setelah Elia mendapatkan kekuatan, Tuhan membawanya ke gunung. Di sana terjadi sesuatu yang luar biasa. Ada angin besar, gempa, dan api. Tetapi Tuhan tidak menyatakan dirinya melalui semua itu. Kemudian datang bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dan di sanalah Elia menyadari kehadiran Tuhan. Bukankah seringkali kita juga seperti itu? Kita menunggu Tuhan bekerja melalui sesuatu yang besar. Kita menunggu mujizat yang spektakuler. Kita menunggu masalah selesai seketika. Tetapi terkadang Tuhan datang dengan cara yang sederhana. Melalui sebuah firman yang tiba-tiba menguatkan hati kita. Tuhan datang melalui seseorang yang memberikan semangat pada saat yang tepat. Melalui kesempatan untuk beristirahat. Melalui damai sejahtera yang tiba-tiba memenuhi hati kita. Meskipun masalah belum selesai, Tuhan sedang berkata, "Aku masih ada di sini." Mungkin hari ini keadaan kita belum berubah, doa kita mungkin belum mendapatkan jawaban yang kita harapkan. Masalah yang kita hadapi mungkin masih ada, tetapi kehadiran Tuhan tidak pernah bergantung pada keadaan itu. Ketika Elia merasa sendirian, Tuhan ternyata masih bekerja. Ketika Elia merasa semuanya sudah berakhir, Tuhan masih memiliki rencana baginya. Bahkan setelah Elia merasa tidak sanggup lagi, Tuhan masih memberikan tugas dan tujuan baru dalam hidupnya. Ini berarti ketika kita merasa lelah, cerita kita belum selesai. Jangan mengambil keputusan untuk menyerah hanya karena kita sedang berada dalam satu musim yang berat. Hari ini mungkin kita sedang berada di lembah, tetapi Tuhan masih sanggup untuk membawa kita keluar dari sana. Hari ini mungkin kita sedang berjalan dalam kegelapan, tetapi Tuhan tetap memegang tangan kita. Hari ini mungkin iman kita hanya terasa seperti sebuah bara kecil, tetapi Tuhan sanggup meniupnya kembali menjadi api yang menyala. Oleh karena itu, kalau hari ini iman kita mulai lelah, jangan menjauh dari Tuhan. Justru datanglah lebih dekat. Tidak apa-apa mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku lelah." Tidak apa-apa menangis di hadapannya. Tidak apa-apa mengakui bahwa kita tidak mengerti. Sebab Tuhan tidak membutuhkan kita untuk berpura-pura kuat. Tuhan hanya ingin kita datang kepadanya dengan hati yang jujur. Bukan berarti Tuhan telah meninggalkan kita. Mungkin kita hanya sedang berada dalam sebuah musim di mana Tuhan sedang memulihkan hati kita, menguatkan langkah kita, dan mempersiapkan kita untuk melanjutkan perjalanan. Karena itu, janganlah menyerah. Beristirahatlah jika memang perlu. Menangislah jika memang harus, tetapi setelah itu bangkitlah kembali bersama Tuhan. Sebab Dia yang sudah menolong kita sampai hari ini adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita sampai hari esok. Mungkin kita belum melihat jalannya, mungkin kita belum melihat jawabannya, tetapi kita bisa tetap percaya kepada Dia yang memegang seluruh perjalanan hidup kita.
Nah, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan pagi dan doa pagi kita hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau memahami hati kami, bahkan ketika kami tidak mampu menjelaskan apa yang sedang kami rasakan. Kami mengakui bahwa terkadang kami lelah menunggu, kami lelah menghadapi keadaan yang tidak kunjung berubah. Kami lelah berusaha untuk tetap kuat. Tetapi hari ini kami mau kembali kepadamu. Pulihkan hati kami ya Tuhan, kuatkan iman kami yang mulai lemah, berikan kami ketenangan ketika kami tidak mengerti jalan-Mu. Dan ajarlah kami untuk tetap percaya bahwa Engkau tetap bekerja, bahkan ketika kami belum melihat apapun. Dan ketika kami tidak lagi memiliki kekuatan untuk melangkah jauh, biarlah kami belajar untuk melangkah bersama-Mu satu langkah demi satu langkah. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau masih memiliki rencana bagi hidup kami, dan apa yang kami hadapi hari ini bukanlah akhir dari cerita kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.